setiap kata itu harus punya kekuatan. Jadi punya makna, punya kesan, punya kekuatan. Saya mau ambil contoh. Ulama bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Walaupun asalnya bahasa Arab, tapi maknanya sudah beda. Beda enggak? Mari kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, ulama itu orang yang dalam pengetahuan agama Islam. Ya. Jadi yang dalam pengetahuannya menyangkut agama Kristen tidak dinamai ulama. Kalau Al-Quran bagaimana? Ada ulama Bani Israel. Jadi tidak khusus dalam agama Islam. Ulama dalam bahasa Indonesia itu tunggal, ya. Oh itu, ya ini ulama besar. Dalam bahasa Arab jamak. Tetapi kita lihat lagi sekarang kesan. Ulama itu beda dengan alimun. Dua-duanya jamak. Beda kan? Apa bedanya? Kita lihat. Kalau alimun atau alimnya itu orang yang betul-betul sangat mendalam pengetahuannya. Tapi kalau ulama, ada tidak ulama usul? Ada ulama usul. Walau tidak dalam ilmunya, tapi punya ilmu, bentuk jamaknya juga dinamai ulama. Tapi kesannya apa? Ini tidak terlalu dalam ilmunya. Saya tidak ingin Anda menjadi ulama dalam pengertian Al-Quran. Dan ilmu itu apa? Semua kata yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim itu menunjukkan kejelasan. Jadi kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi kejelasan. Ulama dalam bahasa Indonesia mestinya tidak berbicara secara remang-remang. Harus jelas. Kemudian ilmu itu apa? Apa itu ilmu? Beda-beda. Ada yang berkata begini, ilmu itu adalah pengetahuan dan metode untuk mencapai pengetahuan. Itu dia istilahkan. Di epistemologi Islam itu dikatakan ilmu itu terserapnya forma sesuatu dalam benak Anda. Saya jelaskan. Ini apa? Botol. Ada bentuknya, ada bendanya ya. Ini masuk di otak Anda. Tapi yang masuk apanya? Bukan botolnya. Bukan airnya. Tapi bentuk ini, oh ini, ada ini. Itu ilmu dalam epistemologi. Kursi. Boleh jadi yang masuk dalam benak Anda cuma sebagian. Kursi tempat duduk. Mau lebih sempurna lagi. Oh tempat duduk punya busa. Nah, punya warna. Punya kayu. Semakin sempurna sesuatu masuk di dalam benak Anda, semakin sempurna ilmu. Satu. Dalam agama bukan hanya itu. Lahirlah al-ilmu ilman. Ilmun fis sudur wa ilmun fis sudur.
ilmu itu dua macam. Ada yang masuk ke dalam benak, ada yang cuma di otak. Yang masuk dalam benak itulah ilmu yang bercahaya. Sehingga mereka berkata, laisal ilmu bitta'allum, walakinnal ilma nurun yaqdirullah ala man yasha'u min ibadah. Bukan hasil proses belajar mengajar. Dari sini kemudian nanti lahir itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, ilmu banyak enggak? Banyak ragamnya. Apa yang paling penting? Saya kasih rumusnya. Sayyidina Ali kasih rumus. Ilmu yang paling penting Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik kewajiban Anda kecuali dengan mengetahuinya. Apa kewajiban Anda? Kita, setiap orang wajib salat 5 waktu. Harus tahu. Karena itu kewajiban Anda. Kita meningkat. Anda guru. Guru apa? Mengajar apa? Mengajar bahasa Inggris, harus paling tahu bahasa Inggris. Harus paling tahu bahasa Prancis, tidak usah. Harus tahu ilmu bumi, tidak usah. Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah yang tidak menjadi baik kewajiban Anda kecuali dengan mengetahuinya. So, kalau tidak, kita terlalu banyak ilmu. Jadi jangan setengah-setengah. Kesulitan kita ansafil ulama. Sudah tahu fikih, tahunya setengah-setengah. Jadi ulama bisa beda-beda sekarang. Ulama apa? Ulama tafsir, ulama hadis. Itu Anda kuasai. Baru jadi ulama dalam bahasa Indonesia, baru jadi alim. Alimun. Ya kan? Gitu. Kita lanjut. Kalau kita memperhatikan ilmu ini terus berkembang. Nah, pertanyaan, apakah sifat ilmu itu yang berkembang ada yang pasti dan tidak berkembang? Ini sudah selesai. Nah, kita, kalau dari segi tinjauan agama, disitulah ada yang dinamai qat'i dan dhanni. Ini sudah pasti, tidak usah ulang-ulang lagi. Tapi umumnya, apa yang dinamai hakikat ilmiah? Nah, ilmuwan pun, oh, ini hakikat ilmiah. Apa sih artinya hakikat ilmiah? Hakikat ilmiah itu kesepakatan para pakar menyangkut suatu masalah pada masa tertentu. Bisa jadi kesepakatan itu diubah lagi. Ada berapa planet yang mengitari tata surya? Sudah beda-beda. Dulu 7. 8. Itu, ya kan? Kita harus paham ini. Kalau Anda masih mau mempertahankan apa yang dinamai hakikat ilmiah, padahal sudah dibantah oleh pakar-pakar yang akan datang, Anda ketinggalan zaman. Dan ini yang banyak. Kalau Anda hanya mau membaca buku-buku lama, fatwa-fatwa lama, tidak mempertimbangkan kondisi masa kini, Anda pasti salah. Karena kan fatwa itu kan punya kaitan dengan waktu, dengan sosok, dengan keadaan. Jadi itu kata Imam Ghazali, serupa atau lebih besar bahayanya daripada Anda meniru resep dokter untuk satu orang sakit dan memberinya pada orang sakit yang lain. Ini, oh ini demam dia ini,
Kenapa demam flu? Anda kasih obat flu, padahal dia demamnya bukan karena flu. Ini ulama harus gitu dong. Jangan cuma buka Google. Itu ada riwayat, ada satu di Majelis Rasul katanya, ada satu orang tua bertanya pada Rasul, bulan puasa kalau saya cium istri batal tidak puasa? Boleh tidak? Oh boleh. Datang lagi ada muda tanya, saya oh kan tidak boleh kamu. Pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Tadi Imam tadi kasih contoh lebih lah. 2 orang mau bertanya, mau berenang di laut. Kamu tidak boleh, ini boleh. Orangnya beda, waktunya beda. Nah ini seperti ini nih kondisi. Jadi bisa beda-beda. Secara umum kita mau lihat. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan problem. Itu tujuannya. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Jadi alim itu menyelesaikan problem, bukan penyebab problem. Dia ada problem, dia selesaikan. Dan dia menjadi sebab problem. Sekarang kita tidak jarang seperti itu. Tidak jarang seperti itu karena kedangkalan pengetahuan. Kita lihat. Ulama itu warasatul anbiya. Ya kan? Populer itu. Apanya yang dia warisi? Anda mewarisi apa dari Nabi? Kita baca Quran. Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Ini dikata istafaina ini ulama sangat berbeda pendapat itu. Yang jelas kita lihat dulu sampai di sini. Kita warasatul anbiya. Nabi itu tugasnya dalam konteks kitab suci apa? Tabligh, menyampaikan, ya. Bayan. Bayan itu penjelasan lisan tentang maknanya, atau penjelasan sikap, atau penjelasan praktek. Ada yang lebih penting lagi yang saya ingin tambah satu. Mempraktekkan dalam bentuk wasatiyah. Wastaqim kama umirta wa man tabi'ak wa la tatghaw. Ini yang paling pokok nih, moderasi. Dan kalau mau moderasi harus paham. Saya tidak bisa tahu di hadapan saya ini sekarang. Di shop pertama ada 3 orang. Siapa yang di tengah? Saya tidak bisa tahu yang di tengah kecuali kalau saya tahu siapa di sini. Oh, di sini 3 orang dan di tengah bapak ini. Tapi kalau ada lagi 1 orang, ada lagi 2 orang, sudah bukan yang ketiga. Harus tahu. Jadi wasatiyah itu pengetahuan real sekarang. Boleh jadi wasatiyahnya orang dulu sudah beda dengan sekarang. Tahu. Harus hati-hati. Tahu, hati-hati. Karena ada godaan nafsu, ada godaan setan. Itu Nabi. Karena itu katanya, surat Hud itu
yang berbicara tentang itu yang paling berat dilaksanakan lagi. Syayyabatni Hud, saya beruban kan. Kenapa? Bagaimana di tengah tidak lonceng sini, tidak sini. Hati-hati. Terus pengetahuan, emosi. Kita tidak bisa melaksanakan moderasi itu karena emosional. Ada yang terlalu beragama, bangun, salat malam, ini. Ada satu orang pakai jeans ini, tapi dia salat 5 waktu, masih ini, tak ada sunnahnya, tidak ada. Ini dia ukur orang itu dengan ini kurang beragama nih. Emosi. Baik, begitu juga sebaliknya. Ada orang taat ini sunnah, pakai jenggot dan segalanya, yang ini tidak pakai. Wah, ini keterlaluan ini agamanya. Itu emosional, dua-duanya bisa benar, ya kan? Itu pesan-pesan